Horas teman-teman semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah tentang si tanduk panjang. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, bantu channel ini dengan subscribe dan bagikan ke yang lainnya dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa kecil. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang telah remaja. Meski telah hidup bahagia, mereka masih mendambakan seorang anak laki-laki. Setiap malam pasangan suami istri ini selalu berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan momongan laki-laki. Sampai pada suatu hari, sang istri mengandung seorang bayi. Mereka sangat berharap bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Setelah kurang lebih 9 bulan, akhirnya sang bayi pun lahir ke dunia. Memang benar jenis kelaminnya adalah laki-laki. Tapi, bayi tersebut memiliki tanduk di kepalanya. Sang ibu pun bersedih. Ya Tuhan, kenapa kau berikan pada kami seorang anak bertanduk? Apa salah kami selama ini? Ucapnya dalam tangisan. Mereka tak ingin menahan malu karena memiliki anak berkepala tanduk. Alhasil, sang suami pun berniat untuk membuangnya. Istriku, maafkan aku. Ini demi kita. Aku kan menghanyutkannya ke sebuah sungai. Semoga ada orang baik yang mau merawatnya. Sang istri hanya mengangguk tanda setuju dengan ide suaminya. Mereka lalu meletakkan bayi malang itu dalam sebuah peti. Mereka juga menaruh sebutir telur dan segenggam beras. Saat si suami menghanyutkan bayinya ke sungai, anak perempuannya melihat tindakan tersebut. Dia sangat bersedih karena orang tuanya membuang sang adik. Kenapa orang tuaku tega sekali? Padahal selama ini mereka mendambakan kelahiran seorang putra. Hanya karena wajahnya yang tak sempurna, mereka tega membuang adikku begitu saja. Aku tak bisa diam saja. Aku harus menyelamatkan adikku. Kemudian, sang kakak pun mengikuti adiknya yang ia beri nama si tanduk panjang. Sayangnya, ia tak sanggup meraih peti itu. Jadi, sang kakak hanya mengikuti si tanduk panjang dan berharap agar petinya segera menepi. Saat adiknya menangis, sang kakak menghiburnya dengan berkata, Adikku sayang, si tanduk panjang, jangan engkau menangis. Jika kau lapar, makanlah sebutir beras agar perutmu terasa kenyang. Beberapa hari kemudian, si kakak mendengar suara anak ayam dari dalam peti. Hal itu menandakan bahwa telur dalam peti telah menetas. Adikku sayang, kini kau mempunyai teman. Bertemanlah baik dengan ayam itu. Ketika adiknya menangis, sang kakak selalu menghiburnya. Ayam kecil, tolong hibur adikku. Buatlah dia tersenyum kembali. Bila kalian lapar, makanlah satu butir beras. Setelah sekian lama hanyut, akhirnya peti itu terdampar di tepi sungai. Oh Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku bisa membebaskan adikku dari peti ini. Ia lalu membuka peti itu. Betapa terkejut hatinya, karena yang keluar adalah seorang anak tampan yang tak lagi memiliki tanduk. Ia membawa seekor ayam jantan yang hidup bersamanya dalam peti. Benarkah kau adikku? Kemana perginya tandukmu? Kamu tumbuh sangat baik adikku. Kakak terharu melihatmu tumbuh dengan baik. Maafkan kakak tak sanggup menyelamatkanmu sejak lama. Ya benar kak, aku adalah adikmu yang selama ini tinggal dalam peti. Terima kasih karena kakak selalu setia mengikutiku dan menghiburku. Kedua kakak beradik dan seekor ayam jantan ini lalu berjalan menuju suatu desa. Sebelum memasuki sebuah gerbang desa, ada penjaga yang menghalangi mereka. Hei kalian tak boleh sembarangan masuk ke desa ini. Ada syarat yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. Syarat apa yang harus kami penuhi? Kalau harus membayar, jujur saja kami tak punya uang.
Kalian harus mengadu ayam jantan itu kepada ayam jantan milik penduduk desa. Bila ayammu menang, maka kamu kan mendapat uang. Jika kalah, bersiaplah untuk menjadi budak. Si tanduk panjang dan kakaknya pun terdiam sejenak. Bagaimana, apakah kalian menyanggupi? Jika tidak, silakan pergi dari sini. Karena tak tahu lagi harus kemana, mereka berdua akhirnya setuju untuk mengadu ayam jantan milik tanduk panjang. Mereka sebenarnya tak yakin bila ayam jantan itu bisa memenangkan pertandingan. Tapi, hanya itu jalan satu-satunya yang bisa mereka tempuh saat ini. Tibalah pada saat pertandingan ayam. Sebelum menandingkannya, si tanduk panjang mengelus kepala sang ayam dan berkata, Ayamku, maaf karena aku harus mengorbankanmu. Semoga kamu bisa memenangkannya, sehingga kita bisa hidup dengan baik. beruntung sekali, ayam itu berhasil memenangkan pertandingan. Mereka pun mendapatkan bayaran yang cukup banyak. Setelah tinggal lama di desa itu, mereka memutuskan untuk pergi dan pindah ke tempat lain. Anehnya, untuk memasuki desa yang lain, mereka harus menyabung sang ayam. Untungnya, ayam jantan milik tanduk panjang ini selalu berhasil memenangkan pertandingan. Mereka berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang hingga menjadi kaya raya. Kak, uang kita sangatlah banyak. Tampaknya cukup untuk hidup bertahun-tahun. Kita harus berterima kasih pada ayam jantan yang hebat ini. Dengan uang sebanyak ini, pasti ayah dan ibu kita tak akan hidup kesusahan lagi, Kak. Bagaimana kalau kita pulang saja ke rumah? Adikku, apa kau tak marah pada orang tua yang telah membuangmu? Si tanduk panjang menggelengkan kepalanya. Ia sama sekali tak marah pada kedua orang tua mereka. Ia justru ingin kembali ke rumah dan hidup bahagia bersama mereka. Adikku, kamu sangatlah bijaksana. Kakak sangat bangga kepadamu. Beberapa tahun kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Sesampainya di rumah, ayah ibu mereka telah nampak semakin tua. Mereka terkejut melihat sang putri telah kembali. Anakku, kemana kau selama ini? Ibu dan ayah mencarimu kemana-mana. Kami merindukanmu anakku. Ibu menyesal telah membuang adikmu. Ibu menyesal, nak. Ucap sang ibu sambil memeluk anak perempuannya. Melihat anaknya pulang dengan seorang pemuda tampan, sang ibu pun bertanya-tanya. Siapa pria ini, anakku? Ia sama sekali tak tahu bila pria itu adalah anaknya. Sebab, tak ada tanduk yang tersemat pada kepalanya. Perkenalkan Bu, aku adalah tanduk panjang. Aku adalah anak lelakimu Bu. Selama ini, kakak telah merawatku dengan baik. Benarkah kau anakku? Lantas, kemana perginya tandukmu nak? Ini semua berkat keajaiban dari Tuhan. Tandukku hilang saat aku tumbuh dewasa. Seketika, sang ibu langsung bersujud pada kakinya. Anakku, maafkan aku. Aku tak layak menjadi ibumu. Dengan lapang dada, tanduk panjang memeluk ibunya. Ibu, aku telah memaafkanmu. Aku juga telah memaafkanmu, ayah. Sekarang, marilah kita hidup bersama. Pada akhirnya mereka pun hidup berbahagia.